Nah, berdasarkan petunjuk berupa bercak darah di baju Yosef, ditambah Danu yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, pelaku utama pembunuhan mengarah kepada suami dan ayah kandung korban, yaitu adalah Pak Yosef Hidayat. Assalamualaikum warga, saya Yarski dan selamat datang di Street Journalism, tempat kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan, juga tempat berbagi pengalaman. Nah, kali ini aku mau ngerangkum nih salah satu isu yang lagi trending banget, yaitu tentang kasus pembunuhan ibu dan anak yang sudah terjadi di tahun 2021 silam. Tepatnya di tanggal 18 Agustus tahun 2021 ditemukan dua jenazah ibu dan anak yang pada saat itu tuh kondisinya juga memprihatinkan. Karena kondisinya tuh mereka kayak ditumpuk tindih gitu loh, kayak mungkin posisinya kayak gini ya. Dan itu ditemukan di bagasi belakang mobil bermerek Alphard pada saat itu. Ibu dan anak ini, ibunya bernama almarhumah Ibu Tuti dan anak almarhumah Amalia. Ceritanya itu kayak gini, ada seorang suami yang namanya Bapak Yosef, ini adalah suaminya Ibu Tuti. Katanya dia tuh baru pulang dari rumah istri mudanya. Jadi Pak Yosef ini punya dua istri ya. Pertama Ibu Tuti dan kedua adalah Ibu Mimin. Ibu Mimin ini adalah istri mudanya Pak Yosef. Nah, Pak Yosef baru pulang dari rumah istri mudanya untuk menemui Ibu Tuti dan juga Amalia. Tapi sampai rumahnya, ia kaget karena rumahnya itu berantakan dan dia tidak bisa menemukan istri dan anaknya. Sampai situ akhirnya dia melaporkan ke pihak kepolisian karena dia merasa dia udah cari kemana-mana nggak nemu nih, dan juga kaget kenapa kok rumahnya bisa berantakan. Dari laporan Pak Yosef, pihak kepolisian akhirnya datang ke rumahnya Pak Yosef untuk melihat keadaannya, dan tentu saja benar kalau rumahnya itu udah berantakan. Dan akhirnya mereka pun menemukan dua jenazah ini di dalam bagasi mobil. Nah, yang bikin kaget nih, kenapa rumahnya berantakan tapi nggak ada indikasi kalau adanya pencurian atau tindakan-tindakan kayak yang membuat barang-barang di rumah itu jadi hilang. Jadi polisi juga lagi mikir nih, kenapa bisa rumah berantakan tapi nggak ada barangnya hilang. Nah, kasus ini akhirnya bikin heboh masyarakat dan juga publik, dan akhirnya membuat pihak kepolisian untuk turun tangan dan mengatasi dan melakukan penyelidikan di kasus ini. Akhirnya kedua jenazah ini diotopsi untuk melihat penyebab kematian ibu dan anak ini. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Tuti dan Amalia itu tewas dibunuh dengan luka berat di kepala, itu diakibatkan serangan benda tumpul, dan ada pun juga Tuti itu mengalami robek di bibirnya. Dalam proses pengecekan di dalam rumah, polisi kemudian menemukan beberapa barang bukti, yaitu adalah papan pencuci baju dengan noda darah dan yang diduga sebagai alat untuk memukul kedua korban. Lalu ditemukan juga pisau dan karpet dengan bercak darah di sekitar lokasi penemuan kedua jenazah. Dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa diperkirakan nih kedua jenazah ini tidak mati dalam waktu bersamaan. Jadi Ibu Tuti diperkirakan mati terlebih dahulu di sekitar jam 1 malam, lalu Amalia menyusul di sekitar jam 5 pagi. Ada akhirnya juga hasil di mana Tuti diduga dieksekusi di kamar tidurnya, karena dugaan itu muncul berdasarkan hasil olah TKP di mana ditemukan bercak darah di kamar tidur. Polisi juga menduga bahwa jasad Tuti sempat dibersihkan di kamar mandi oleh pelaku sebelum akhirnya dimasukkan ke bagasi mobil. Sementara itu, polisi juga menduga bahwa Amalia sempat melakukan perlawanan saat diserang oleh pembunuh. Nah, hasil pemeriksaan ini juga akhirnya diketahui bahwa ternyata ponsel dari milik Amalia itu hilang dan diduga dibawa oleh pelaku. Berdasarkan olah TKP lainnya, polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini itu berasal dari orang terdekatnya. Karena itu tadi tidak adanya tindak pencurian atau kayak barang-barang yang hilang, sehingga polisi menyimpulkan kayaknya ini juga diindikasi dari orang-orang terdekatnya nih. Nah, tapi nih guys, udah jelas hasil olah TKP kalau hasil otopsi juga menjelaskan ada indikasi pembunuhan, dan polisi juga bilang kalau ada indikasi pembunuhan oleh orang dekat, tapi pihak kepolisian belum bisa menemukan siapa pelakunya. Sampai akhirnya polisi memeriksa nih beberapa saksi. Pada tahun 2021 tuh mungkin ada sekitar 30 lebih saksi yang diperiksa, dan diantaranya adalah Yosef Hidayat, suami almarhumah Ibu Tuti dan juga ayah dari Amalia. Lalu kakak Tuti Suhartini yaitu Yeti Mulyati, juga Yoris waktu itu adalah kakak dari Amalia, dan selain itu juga ada istri mudanya yang bernama Ibu Mimin. Nah, pada saat di tahun 2021 itu, akhirnya polisi itu belum memutuskan bahwa siapa pelaku yang membunuh kedua jenazah ini. Pihak kepolisian mengaku masih mau mendalami penyelidikan dan gak mau asal tuduh.
dan menetapkan siapa tersangkanya. Nah, terus saking lamanya proses ini akhirnya jadi perhatian publik kan, dan sampai pakar kriminolog dari Universitas Islam Bandung waktu itu adalah Prof. Nanang mengatakan proses penyelidikan terlalu lama bisa berdampak pada bukti-bukti awal yang bisa menjadi bias. Dan tentunya ini juga bisa mempengaruhi citra kepolisian di mata publik. Nah, 2 bulan setelah kejadian itu, sekitar di September 2021, ada kejadian menarik nih. Jadi ada sebuah video yang viral, di mana di dalam video itu adalah seorang perempuan yang katanya kerasukan arwah dari almarhumah Amalia. Ayah, kenapa jahat? Astagfirullahaladzim, ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya? Subhanallah. Nih, mau nanya ya, apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Nah, video itu sempat viral banget di beberapa platform sosial media dan akhirnya juga tentu saja mengguncang publik dan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan nih dari publik, karena di dalam video itu tuh bikin kayaknya bikin publik tuh jadi ingin mendesak kepolisian untuk terus menetapkan tersangka gitu. Jadi isinya menarik banget, gimana si sosok perempuan ini dirasuki arwahnya Amalia, dan waktu itu ditanya nih sama ibu-ibu di sebelah perempuan ini, dia nanya, kamu siapa, katanya gitu, dan dia bilang dia adalah Amel atau Amalia. Terus ditanya lagi sama ibu yang di samping perempuan ini yang kerasukan ini, oh Amalia yang waktu itu katanya meninggal ya di Subang gitu kan. Terus ditanya juga sama ibu ini kayak, kenapa kamu masuk ke sini dan apa yang mau kamu sampaikan gitu. Terus ternyata dia bilang kalau yang ngebunuh dia adalah ayahnya. Jadi dari situ tuh sebenarnya dari tahun 2021 di bulan September itu sebenarnya sudah banyak spekulasi publik kalau itu tuh mengarah kepada orang terdekatnya, dan salah satunya adalah ayahnya yang membunuh Amalia dan Ibu Tuti. Tapi tentu saja pihak polisian bilang itu bukan bukti yang valid karena itu kan hanya sebuah video yang dimana itu mengaku kalau dia dirasuki oleh arwahnya Amalia. Setelah 2021 sampai ke 2022 itu belum ada tersangka yang ditetapkan. Ada fakta di mana Ibu Tuti dan Amalia dan juga Pak Yosef itu memiliki sebuah yayasan bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Nah, yayasan ini katanya dikelola langsung oleh Ibu Tuti dan Amalia. Pada saat Pak Yosef diinterogasi sama polisi, dia menyatakan bahwa kedua orang ini, Ibu Tuti dan Amalia, itu mengelola yayasan ini dengan gaji yang cukup besar, sedangkan Pak Yosef katanya tidak mendapatkan gaji. Jadi dari situ tuh ada banyak kayak spekulasi daripada publik kalau kok kenapa ya dia ngebahas hal ini, apakah dari situ ada keinginan-keinginan atau kecemburuan-cemburuan dari gaji yang dimiliki oleh Ibu Tuti dan Amalia sedangkan Pak Yosef gak dapet. Akhirnya tahun 2021 berganti ke tahun 2022. Itu sempat hilang gitu aja, tapi kemudian di tahun 2022 mulai titik terang nih, di mana polisi akhirnya mengamankan seorang tersangka dengan inisial S. Katanya sosok ini adalah orang yang ada di kejadian tersebut. Ketika itu si S ini ditangkap di daerah Pelabuhan Muara Angke karena katanya si S ini adalah nelayan. Tapi di tahun 2022 S ini tuh tidak disebutkan ke publik. Identitasnya tuh sampai sekarang nggak ada yang tahu. Jadi kayak polisi tuh juga cuma baru mengamankan doang, belum menetapkan dia sebagai tersangka. Itu tahun 2022 ya. Nah, akhirnya kasus itu juga hilang lagi nih, teman-teman. Jadi dari 2021 belum tahu tersangkanya siapa, padahal saksi udah diperiksa satu-satu, banyak banget saksi yang udah diperiksa. Terus tahun 2002 katanya ada salah satu terduga yang diamankan, tapi juga nggak jelas statusnya seperti apa sampai akhirnya ke 2023. Nah, di tahun 2023 ini ada yang seru karena ini baru banget terjadi. Setelah melewati 2 tahun penyelidikan, akhirnya ke pihak kepolisian itu menetapkan nih ada 5 tersangka yang ternyata adalah itu tadi masih keluarganya. Yang pertama adalah Emram Danu atau alias Danu, keponakannya Tuti dan juga sepupunya Amalia. Lalu kasus ini juga ternyata melibatkan Pak Yosef, suami dari Ibu Tuti dan juga ayahnya Amalia. Lalu Ibu Mimin yang merupakan istri muda dari Pak Yosef. Lalu 2 lagi adalah anaknya Pak Yosef dan Ibu Mimin, yaitu adalah Arigi dan Abi. Jadi sampai saat ini di tahun 2023 baru ditetapkan 5 tersangka. Penetapan tersangka ini berawal dari keponakannya Amelia nih yang bernama Danu. Nah, Danu ini tiba-tiba menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengakui semua keterlibatannya dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Kenapa sih alasannya tiba-tiba dia mau menyerahkan diri? Karena katanya selama 2 tahun ini dia ngerasa kayak tersiksa gitu loh. Dia ngerasa kayak ada yang menekan dia dan dia ngerasa sebenarnya bersalah banget selama 2 tahun ini.
Dan baru selama 2 tahun ini juga dia berani menyerahkan diri. Nah, sebelum menyerahkan diri kepada polisi, Danu katanya sempat mendatangi keluarga dan mengaku bahwa Danu akan berterus terang nih apa yang dia ketahui demi mengungkapkan fakta dari kasus ini. Bahkan katanya Danu tuh sampai sujud dan nangis dulu nih ke keluarganya karena dia mau minta izin untuk melakukan tindakan ini karena nantinya kan dia juga akan ada konsekuensi, yaitu masuk penjara. Dari pengakuan Danu, akhirnya terungkap kronologi kejadian pembunuhan yang lebih jelas pada tahun 2021 silam itu. Ternyata kejadian aslinya tuh diawali ketika Danu diminta sama Pak Yosef untuk membawakan sebuah golok ke lokasi pembunuhan, di mana lokasi pembunuhan adalah di rumahnya. Menurut pengakuan Danu, ia tuh berada di garis rumah dan tidak mau ikut masuk. Jadi si Danu disuruh bawa golok sama Pak Yosef ke rumahnya, terus Danu disuruh nunggu di garasi rumahnya dan gak boleh masuk ke dalam rumah. Akhirnya dari situ Danu sebenarnya mengaku dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya, tapi dia mendengar jelas suara teriakan. Katanya Pak Yosef itu dibantu oleh istri mudanya yaitu Mimin, dan 2 anaknya si Arigi dan Abi tadi menghabisi kedua korban. Katanya kepala Amel ini sempat dibenturkan ke dinding rumah. Setelah mengeksekusi Tuti dan Amalia, Danu katanya diperintahkan untuk membersihkan lokasi kejadian. Nah, akhirnya baru jenazah Tuti dan Amalia yang masih dalam kondisi berlumuran darah itu ditaruh di bagasi mobil yang ada di parkiran garasi rumahnya. Selama 2 tahun terakhir, ternyata Polda Jabar tuh sudah melakukan olah TKP selama 5 kali dan otopsi kepada 2 jenazah sebanyak 2 kali. Total pemeriksaan saksi itu ada 121 saksi dan sudah ada 261 alat bukti. Nah, akhirnya juga polisi katanya pernah mengerahkan ahli sketsa wajah dan dokter kesehatan jiwa hingga satuan satwa pelacak K9 termasuk memeriksa CCTV yang berada di 40 sampai 50 titik lokasi sepanjang 50 km. Nah, berdasarkan petunjuk berupa bercak darah di baju Yosef, ditambah Danu yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, pelaku utama pembunuhan mengarah kepada suami dan ayah kandung korban, nah yaitu adalah Pak Yosef Hidayat. Sedangkan Danu di situ tuh berperan cuma sebagai menemani Pak Yosef doang. Jadi job desk-nya si Danu itu sebenarnya cuma ngebantuin Pak Yosef aja dan ngebawain golok dan juga ngebersih-bersihin lokasi yang udah berlumuran darah. Saat ini yang baru ditangkap itu cuman baru Pak Yosef sama Danu. Nah, 3 lainnya itu masih dalam tahap penyelidikan dan pertimbangan penyidik. Nah, akhirnya banyak banget nih fakta-fakta yang muncul lagi. Kan biasanya netizen tuh suka yang cocok-cocokin fakta satu ke fakta lainnya ya. Jadi tiba-tiba muncul lagi berita di mana ada satu dokter forensik yang waktu itu ikut memeriksa kedua jenazah, yaitu adalah Dr. Hasri. Dr. Hasri ini juga pernah diwawancara sama Deddy Corbuzier di salah satu podcastnya. Potongan podcastnya dengan Deddy Corbuzier, si Dr. Hasri ini tuh dipenggal lalu disebarkan ke banyak publik dan isinya tuh katanya Dr. Hasri tuh udah pernah nyuruh Kepolisian Subang untuk melakukan tes DNA kepada keluarga. Sangat disayangkan, Dr. Hasri bilang itu tidak dilakukan. Jadi kayak ada missing link yang akhirnya ngebuat pihak kepolisian itu tuh susah untuk menetapkan tersangka karena ada satu tes DNA yang ternyata itu nggak dilakukan. Dan itu yang akhirnya membuat penyelidikan itu berlangsung lama karena ya itu tadi kayak ada yang nggak tahu sih apakah ada ketersengajaan di dalam kasus ini untuk tidak melakukan tes DNA oleh pihak keluarga. Terus juga ada rekaman-rekaman video lama yang bilang katanya wah berarti pada saat meninggalnya Ibu Tuti sama Amalia waktu itu Pak Yosef ada tuh video di mana dia katanya nangis terisak-isak dan minta kepada publik keadilan juga pertolongan agar tersangka itu tuh ditetapkan, tapi ternyata tersangkanya adalah dia sendiri. Itu adalah salah satu fakta juga yang saat ini sedang diperbincangkan publik, katanya kalau Pak Yosef tuh mungkin jago acting pada saat itu. Nah, ada fakta menarik lainnya nih, datang dari Yoris, anak dari Pak Yosef, yang juga merupakan kakak dari Amalia. Setelah mendengar berita ini, dia katanya mengaku shock berat, dan meskipun selama ini juga pernah menaruh curiga kepada ayahnya, tapi dia nggak pernah berani kan untuk menetapkan kalau ada kesangkut paut oleh ayahnya. Tapi selama pada tahun 2021 dia memang sudah mulai curiga. Ada beberapa kejadian dan peristiwa yang membuat dia itu kecewa banget sama Pak Yosef, yaitu adalah bapaknya sendiri. Jadi ada momen di mana hari itu adalah hari tahlilan ibu dan anaknya. Tapi justru Pak Yosef itu tidak ikut di dalam acara tahlilan yang 100 hari itu. Dan dia katanya lebih memilih main golf. Nah, saat ini Danu dan Pak Yosef sedang ditangkap dan Danu saat ini sedang mengajukan sebagai justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena dia merasa
dia itu mau mengungkap kasus-kasus ini agar bisa terbuka kepada publik. Ahmad Taufan, salah satu kuasa hukum dari Danu, juga mengatakan bahwa kliennya merupakan pembantu majikannya yaitu Yosef Hidayah, dan mengatakan juga kalau kliennya saat ini menyerahkan diri karena merasa berdosa dan mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, itu tadi dia beberapa fakta juga rangkuman dari kejadian di tahun 2021 sampai di tahun 2023. Banyak fakta yang akhirnya disangkut pautkan dari video-video zaman dulu sampai juga kejadian saat ini. Mari kita doakan semoga korban almarhumah Ibu Tuti juga almarhumah Amalia bisa tenang di sisinya, dan juga semoga tersangka bisa dapatkan hukum yang seadil-adilnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di next video.